Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini. Apa kabarnya Bapak Ibu? Semoga tetap sehat dan tetap kuat di dalam kasih karunia Tuhan, amin. Kita percaya di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 19. Dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, amin. Satu-satunya yang menjadi kekuatan buat setiap kita orang percaya adalah ketika kita memegang erat janji firman Tuhan. Sebab di dalam janji firman Tuhan ada kekuatan dan kepastian untuk setiap kita yang mengandalkan Dia. Hari ini mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari kita bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang, kami mau mengakui Engkau. Kami mau meninggikan Engkau, Yesus Tuhan kami. Haleluya Yesus. Kami mau terus memperkatakan firman-Mu Tuhan. Biar telinga kami mendengar dan iman kami menjadi bertumbuh di dalam Engkau, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita perkatakan firman hari ini lewat pujian yang kita naikkan hari ini kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam
dengan imanmu. Keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Kami bersyukur Tuhan Engkau memilih setiap kami. Hari ini Tuhan kami mau lebih lagi memuliakan Engkau Yesus. Kami mau terima sukacita surga yang daripadamu Tuhan. Kami percaya sekalipun badai datang Tuhan, Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami, membawa kami menjadi lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi memuji memuliakan namamu. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita mau sama-sama terima sukacita surga, amin. Woo, haleluya. Semua bersuka, terima sukacita surga. Haleluya. Mari katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Ya, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Mari lihat, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergerak. Mari semua, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yes, haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah
Kau menjanjikan kami akan melihat kasih-Mu sekalipun badai datang Tuhan. Sungguh Kau luar biasa Yesus. Shandalabata kalalabai sirialabalabai syukurialabai. Kami mau lebih lagi Tuhan masuk hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Shandalabalabalabata kalalabai sirialabalabalabata kalalabai. Kilabalabalabata kalalabai sirialabalabalabata kalalabai sirialabalabalabalabai. Kami perlu Engkau Yesus, kami butuh Engkau Tuhan. Kilabalabalabalabai sirialabalabalabalabai syukurialabalabalabalabai. Kami percaya Tuhan ketika kami mengangkat tangan kami, Engkau Allah akan turun tangan menolong setiap kami. Hari ini Tuhan bukan saja tangan kami mau mengangkat hati kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kilabalabalabalabai sirialabalabalabalabai syukurialabalabalabalabai. Kilabalabalabalabai. Kilabalabalabalabai syukurialabalabalabai. Kami sembah Kau Yesus. Kilabalabalabaya sirialabalabalabalabai. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah
yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, yakin Kau hadir di sini. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Syukur, sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Mari nikmati hadirat Tuhan. Mari bawa korban syukur-Mu. Mari katakan apa saja yang ada di dalam hatimu, sebab Dia sanggup menolong-Mu. Kami datang Tuhan, kami tahu kami tidak sanggup, Kau Allah-Ku yang besar. Terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan buat pemulihan-Mu, buat kesembuhan-Mu ya Tuhan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah Tuhan atas kami semua. Bila Tuhan pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau merenungkan kebaikan-Mu dan pengorbanan-Mu di kayu salib ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana ada sampai hari ini. Dan karena oleh penebusan-Mu,
Oleh darah-Mu Tuhan kami dikuduskan dan disucikan di kayu salib. Sehingga kami Tuhan memperoleh kemerdekaan, kebebasan. Kami mau bersyukur Tuhan. Dan hari ini juga ya Bapa, kami mau Tuhan mendengarkan perjamuan kudus. Tuhan pimpin dan tuntun dan berkati. Dan layakkan kami dalam hadirat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya bersama katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini, baik Bapak Ibu yang di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada, dan kita mau menyatakan perjamuan kudus, dan kita akan menyiapkan anggur dan roti, ya, atau media apapun yang Bapak Ibu siapkan di rumah, ya kita sama-sama berjamuan kudus. Citaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus Oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus, sucikan daku. darah-Mu Tuhan, Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. haleluya Yesus. Kiara labase, kiara labase. Bapa, hanya oleh darah-Mu Tuhan yang bisa mengubahkan kami, menyucikan kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami. Kami mau bersyukur ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga roti dan anggur yang kami siapkan hari ini, Engkau menguduskan, melayakkan kami di dalam hadirat-Mu. Dan kami mau merenungkan, dan kami mau berbuat apa yang telah Engkau perbuat ya Tuhan kepada kami semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti dan anggur, dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan dalam 1 Korintus 11 ayat 23, 24, dan 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia istirahatkannya mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur. Kan kita bersyukur atas roti ini. Kami bersyukur ya Tuhan, dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukan kacauan yang kita angkat, ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Kami mau bersyukur bagimu. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu. Kami mau bersyukur bagimu Yesus buat kebaikanmu. Haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu, buat pengorbanan-Mu ya Tuhan yang begitu agung, begitu mulia Tuhan. Dan kami mau bersyukur Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman. Dan kami ya Tuhan duduk diam mendengarkan firman ya Bapa. Berikan kami Tuhan hati seorang murid, telinga seorang murid Tuhan untuk mendengarkan dan untuk melakukan firman-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu itulah yang melepaskan kami Tuhan dari segala perbudakan dosa. Firman-Mu telah memerdekakan kami, dan firman-Mu itu menopang hidup kami, dan firman-Mu memberikan kekuatan baru kepada kami ya Bapa. Dan firman-Mu lah itu yang menjadi terang ya Tuhan, hidup kami dan jalan-jalan kami ya Bapa. Dan firman-Mu yang memberikan kami kemenangan dan demi kemenangan Tuhan, untuk menghadapi setiap persoalan dan tantangan hidup ini ya Bapa. Lagi bersyukur Tuhan, dan Engkau mengurapi kami semua yang percaya bersama sekalian. Amin. Tuhan berkati, beri kemuliaan bagi Allah kita. Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan jemaat semua yang di rumah. Hari ini sengaja saya minta teman-teman setting konsepnya seperti di rumah saja, menyesuaikan ibadah di rumah atau ibadah yang sejati. Nah, minggu ini atau sepanjang bulan Juli ini topik kita adalah sejahtera dalam kesehatan. Karena bagaimanapun kita diberkati, bagaimanapun kita berohani, kalau badan kita gak sehat, ya tetap saja menderita dan banyak persoalan. Jadi mari kita renungkan, apa sih, bagaimana sih kita membangun sebuah gaya hidup sehat. Tapi sebelum itu, mari kita lihat firman Tuhan, kembali kepada pokok renungan kita, 2-3 minggu ini, yaitu Roma 12 ayat pertama dan kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Ingat, Tuhan mau kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ingat, mesti hidup. Hidup dan harus sehat, saudara. Ya kan? Kemudian yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi sekali lagi saya ulangi, apa itu ibadah? Ibadah merupakan semua kegiatan aktivitas kita yang memuliakan Tuhan, termasuk kita makan, minum, berbisnis, olahraga, di rumah, nonton televisi, nonton YouTube, semua adalah bagian dari ibadah. Tanda kutip yang memuliakan Tuhan. Kebaktian hari Minggu itu bagian dari hidup ibadah kita. Ya, maupun ibadah raya, baik itu juga ibadah di rumah sama-sama. Nah, minggu-minggu ini kita sedang bergumul, berdoa supaya kita membangun ibadah new normal. Konsepnya seperti apa? Nanti kita akan semakin perjelas, tapi prinsipnya adalah kita ada persekutuan, kita ada sharing firman, ya, seperti Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Nah, hari ini kita akan bahas
bagaimana kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Ada dua hal untuk mempraktekkan ayat ini. Bagaimana kita persembahkan tubuh yang hidup dan kudus? Saya mulai dari kudus. Bagaimana praktekkan ibadah sejati ini adalah semua hidup kita. Prinsip yang pertama adalah usahakan, pikirkan, praktekkan gaya hidup yang seluruh hidup kita hidup dalam hadirat Tuhan. Kalau Kak Edi bilang ini koram deo. Artinya kita makan, kita tidur, kita ngobrol, kita menganggap itu dalam hadirat Tuhan. Nah, saya mulai praktekkan. Kadang-kadang bisa lupa, kadang-kadang kita teruskan. Jadi waktu kita ingat misalnya kepengen buka situs-situs yang tidak kudus, mata Tuhan melihat, oh kita rem. Tapi kalau kita gak koram dio, itu bisa keterusan. Baik dari sisi tindakan maupun pikiran, khususnya yang pria. Yang pria katakan amin. Ibu-ibu jangan senggol-senggol yang bapak-bapak, kita amin di hati aja. Yeah. Anak-anak muda jangan pura-pura gak tahu. Aku juga tahu, aku pernah muda. Pergumulannya kuat, tapi solusinya adalah kita hidup dalam hadirat Tuhan. Ya, bisa. Nah, gimana caranya? Renungkan firman, pikirkan itu, semakin timbul hikmat. Kalau kita hanya saat teduh saja, tidak kita perdalam, itu survei membuktikan tidak ada perubahan, penambahan hikmat dari otak kita. Tapi kalau kita banyak merenungkan firman, otak kita akan mengalami pembaharuan. Itu yang disebut pembaharuan akal budi. Coba lihat ayat yang kedua. Saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pembaharuan budi, apa itu pembaharuan budi? Pembaharuan pikiran. Mulai dari hati. Pola pikir kita dibaharui. Nah ini, yang kedua ini, yang tadi hidup dalam hadirat Allah. Yang kedua ini pembaharuan pikiran, ini hanya bisa dilakukan kalau ada komunitas yang saling mendukung. Ada teman-teman yang tidak menghakimi. Ya. Jadi Bapak Ibu, prakteknya gini, saya jadi teringat komsel saya 15 tahun lalu itu ada Ko Anton, Ko Ace, ya, kemudian Santo, pokoknya kita beberapa orang, terus kita cikal bakalnya pelita. Kan ada banyak pola pikir yang salah, yang ditanam dari orang tua atau dari pemikiran yang salah di masa lalu. Nah ini harus diungkapkan. Saya ingat waktu pelita baru berdiri, terus saya full time, terus ada teman yang bilang, ya udah, sudah settle, kas sudah ada uang, bagaimana kalau Pak Hyong mulai bulan depan ada PK 2,5 juta. Ini mesti minum dulu nih, agak kandas. Baru kali ini sambil khotbah minum kopi. Top. Itulah enaknya ibadah di rumah. Saudara mesti praktek. Ya. Kita ini ibadah bukan menonton, tapi boleh minum kopi. Jadi saya ingat waktu saya persiapkan khotbah ini, saya ingat, jadi teman-teman bilang, PK untuk Pak Hyong sudah boleh itu 2,5 juta per bulan. Ya, karena saya punya 7 anak angkat, rumah gede dan sebagainya, full time, tidak ada bisnis tambahan. Nanti besok-besok kalau kas gereja ada uang, baru dinaikin lagi. Full time saya sendirian duluan. Oke, sepakat. Tapi hati saya mikir, kalau gereja ada uang, aku kumpulin duit banyak-banyak di kas.
KKR ku stop, bikin ini bikin ku stop semuanya. Nanti bisa banyak duit kita. Bukan cuma 2,5 juta sebulan, bisa 20 juta sebulan tuh. Terus aku bilang, janganlah bilang kalau ada duit PK aku baru naik. Kalau mau putuskan 2,5 juta, 2,5 juta be. Kalau mau naik, bilang naik. Kalau bilang ada duit baru naik, kaget aku giniin. Aku stop semua kegiatan, duitnya bisa numpuk tuh di situ. Wih, jahatnya kau yo. Bisa gitu kau yo. Saudara. Jadi, tapi hebatnya, poinnya adalah saya rasa aman untuk nyampaikan ke Pak Aceh, Ko Anton dan teman-teman. Kemudian pulang dari situ saya terkejut. Tadi beraninya aku ngomong gitu. Dulu aku tidak pernah jujur gitu. Kadang-kadang kita ada pikiran jahat, kita pendam. Tapi kenapa ya tadi aku bisa jujur gitu, terus hasilnya bagus, teman-teman gak marahin aku. Mereka langsung putuskan, oke kalau gitu 2,5 juta aja, stop sampai situ. Oke. Nah, lewat kesempatan itulah 15 tahun lalu sampai hari ini. Kalau ada pikiran jahat apa-apa di rapat gereja sama istri, sama anak, sama yang lain, saya belajar ngomong. Ini sama orang dekat ya dalam komunitas. Supaya tidak menjadi sarang iblis. Nah inilah yang namanya pembaharuan akal budi. Mesti didukung oleh sahabat yang tidak menghakimi. Semua orang pernah kotor pikirannya. Pernah jahat. Tapi permasalahannya siapa yang bisa ungkapkan dan tidak dihakimi. Saya mau komunitas pelita, komunitas kerajaan Allah mestinya itu bisa terbuka. Tapi jangankan ngomongin dosa. Ngomong biasa-biasa aja suami istri bisa berantem. Ngapa tadi kalian ribut? Itu apa ayo? Oh, tiba-tiba tinggi. Kau yang tinggi. Nah, saudara coba cek. Kenapa respon kita terhadap omongan orang bisa singgung, bisa marah? Itu melewati batas normalnya kita. Kita merasa tersinggung. Nah ini masalahnya adalah pembaharuan budi. Saudara yang mengalami hal-hal emosional seperti itu, mesti selidiki. Kemudian diskusikan sama teman komsel, apa sih yang mengakibatkan demikian? Apa latar belakangnya kita bisa begitu? Saya mau komsel diskusi lebih dalam, ya 2-3 kakak baru memungkinkan gitu. Bisa lebih dekat. Nanti saya akan cerita bagaimana pengalaman saya dengan komsel mula-mula sampai hari ini. Nah berikutnya adalah bahas hidup sehat. Tubuh yang sehat. Ya. Memang dalam ayat yang ke berapa tadi itu ya? 1 Timotius 4 ayat 8 ya. Bunyinya gini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita ibadah berguna, latihan badani terbatas gunanya, tapi berguna. Ya, olahraga itu tidak bisa buat kita tambah berohani, tapi sangat berguna supaya hidup kita sehat. Oke? Nah itu sebabnya kita perlu olahraga. Ya. Berapa banyak orang yang tahu olahraga itu penting, yang di rumah angkat tangan. Semua tahu, ya. Semua yang di sini, berapa banyak yang paham dan setuju olahraga itu penting, angkat tangan. Oke, semua saudara, 1000%. Ya. Berapa banyak orang yang tiap hari olahraga, angkat tangan. Tidak sampai 3%. Masalah di mana? Nah, ini saudara, ini mulai bulan ini dan ke depan ya mau naikkan antibody ini. Ya, hari-hari ini saudara olahraga, sepeda, semua lagi naik daun. Kemarin saya ke teman mama saya, dia bilang suruh anak-anak gak usah bisnis yang lain, buka toko sepeda aja. Semua lagi naik daun, ya kan? Nah, kita mau belajar. Saya mau ajak saudara dengar komselnya Edi Budianto
bagaimana mereka dalam komunitas membangun gaya hidup sehat, gaya hidup olahraga. Ya, dari tadi saya bilang kamera jangan sorot ke mereka supaya mereka bisa lebih santai ngopi. Rupanya tidak ada ngopi, aku yang ngopi. Ya, oke. Jadi di sini ada Edi Budianto, ya, ada Andi, kemudian ada Joni. Kita mau dengar mereka cerita bagaimana komsel mereka, komsel new normal ini saudara, komsel new normal, ya, apa yang mereka lakukan khususnya untuk membangun gaya hidup sehat. Mungkin dari Andi dulu mulai cerita. Silakan deh. Awalnya kan lama ketemu Pak sama orang-orang ini. Waktu bulan 4, bulan 5 kan kita nggak ada ibadah. Tentu nggak ada komsel kan. Jadi saya kan ada penyakit tiroid. Jadi kan harus jaga imun lah supaya tetap sehat, bugar. Jadi awalnya saya dapat meja pingpong dari Pak Santo Pak. Jadi kami jemput lah sama si Hakim kan. Jadi jemput ke rumah, main dengan Hakim berdua Pak. Awalnya satu anak-anak diajak main bersama kan. Lalu ada kepikiran udah lama ketemu dengan Joni, dengan Edi kan. Di komsel itu udah lama nggak ketemu Pak. Jadi salahnya ya ajak bareng-bareng lah, biar berkumpul bersama lagi, bangun hidup sehat, ya kan? Biar sama-sama sehat tadi ya. Iya. Jadi kami ada jadwal Selasa main pingpong. Setelah itu ada beberapa hari main sepeda kata Mas Joni. Sepeda sih baru-baru lah Pak, baru-baru berapa bulannya jadi ya. Nah. Apa dampaknya setelah olahraga rutin gitu? Dampaknya lebih sehat Pak. Lebih gembira berkumpul dengan orang ini, dengan komsel, kumpul bersama, ya ketawa-ketawa Pak. Jalannya pun lebih normal, tidak sakit lagi yuk. Pasti Pak. Dulu waktu ibadah aku datengin kan, waduh asam urat, urat asam. Sekarang lebih oke ya? Lebih oke Pak, puji Tuhan. Mantap. Semua karena Tuhan Pak. Iya. Joni, apa yang Joni rasakan sejak ngumpul, olahraga? Ya mungkin yang aku rasakan sudah berapa waktu pas kalau nggak salah corona itu mulai bulan April ya. Iya bulan April ya. Mungkin jadi kan kita banyak di rumah aja gitu. Komsel juga pakai Zoom kayaknya waktu itu baru berapa kali ya kita komsel Zoom. Kayaknya nggak jalan, mantap gitu kan. Akhirnya nggak tahu si Ko Andi nelpon ngajakin yuk main pingpong katanya gitu kan. Ya udah aku tanya sama dia, nah boleh nggak nih main pingpong? Bilang ya silakan aja, dia bilang kan. Ya udah akhirnya main pingpong sama Ko Andi, terus sama Ko Joni waktu itu, sama Hakim juga, sama keluarganya Ko Andi, sama anak-anaknya. Pas kita kumpul itu udah lama nggak ketemu, jadi ya kayaknya merasa senang sih jadinya. Kayaknya hubungan biasa selama ini kita komsel kan ada ngobrol, ada cerita apa, ketika kita kumpul walaupun sebentar sambil olahraga, merasa sukacita tuh sangat-sangat ada gitu, sampai ketawa-tawa, pokoknya bawa happy sih, have fun gitu. Jadi ya cukup mengesankan sih ide dari Ko Andi untuk olahraga juga gitu sih. Nah teman-teman perlu saya jelaskan ya, Jambi ini hijau, jadi tetap saja kita perhatikan kondisi protokol kesehatan, tapi saya mau dorong Bapak Ibu, 2-3 keluarga bisa kumpul, olahraga, sharing ya. Dari cerita ini apa yang saya mau beritahukan, bahwa untuk membangun sebuah gaya hidup baru, gaya hidup olahraga misalnya, butuh ada teman yang pengaruhi. Kemudian ada yang malas, ada yang malas, gitu dah dia, ajak di telepon ya kan. Sama kita baca firman ya, gaya hidup baru itu perlu ada saling pengaruh ya.
Nah, kita mau tanya Edi, PKS-nya, apa dampak rohaninya yang Edi rasakan setelah ngumpul-ngumpul gitu 2-3 kakak? Pak rohaninya paling jelas saya sebagai PKS itu seneng bisa ketemu mereka. Karena waktu ngumpul tanpa saya tanya, kamu satu tuh apa enggak atau apa enggak? Waktu lihat muka mereka ceria, senang, semangat, main pingpong semangat, saya sudah tahu ini oke gitu. Ya, bisa ngerasain secara spirit gitu loh. Ini kondisinya bagus. Ini kalau lagi berantem ketahuan. Dia cerianya ada nyangkut dikit. Iya. Tapi kalau mainnya lepas, ngobrol enak. Terus yang kedua juga secara rohani, seperti kita tahu ya, kan mulai 3, 4, 5 itu kan bisnis agak turun. Ya, saya sendiri pribadi juga ngalamin. Nah itu sedikit banyak tuh kita bapak-bapak tuh agak stres. Ya. Nah, waktu kita kumpul olahraga bareng, mungkin tak ngomongin firman, tapi kita main ketawa bareng itu penghiburan tersendiri lah. Ada sukacitanya, ada ucapan syukurnya. Stres saya pun hilang secara pribadi. Ya, karena toko juga lagi sepi, badan kurang gerak, kadang sakit pinggang. Nah, olahraga sakit pinggang saya juga hilang. Iya. Saya di rumah ada treadmill, tapi sendirian kan, apalagi lagi di rumah terus, gak boleh ke mall, gak boleh jalan-jalan, stres gitu. Nah, bosen juga. Nah, ngumpul bareng nih salah satu variasi olahraga yang bisa saya lakukan. Jadi semangat. Mantap. Oke, sampai ngopi, makan ya, saya terusin sedikit. Nah, teman-teman, apa yang saya mau sharingkan itu begini. Sebuah komunitas yang sehat itu susah dibagi antara jasmani dan rohani. Waktu saya merenungkan tentang bagaimana membangun komunitas Pelita awal-awal dan bagaimana diteruskan semua jemaat khususnya yang di Jambi, Sumatera dan sekitarnya, Tuhan memberi saya gambaran seperti ini sudah. Seperti Yesus dan murid-muridnya. Yesus itu masuk pergi tangkap ikan sama-sama bareng muridnya sampai hasilnya melimpah. Lalu murid-muridnya itu mengerjakan amanat agung visi rohani dari Yesus. Lalu saya mulai merenungkan tentang Pak Aceh, Ko Anton, Pak Ellen, Santo, Agus, rekan-rekan komunitas kami. Saya menemani Ko Aceh. Dia punya furniture dan saya sempat jadi komisaris di perusahaannya beberapa tahun. Ya. Kemudian Ko Aceh ikut bareng saya untuk komsel dan jangkau jiwa. Lalu Ko Anton sejak dari kerja terus pernah ada pengalaman nabrak. Kita bareng-bareng, terus Ko Anton bawa saya juga, kita bareng-bareng jadi PDP. Sampai akhirnya Ko Anton buka toko perabot sama Yena, itu dari toko Ko Aceh. Sewanya habis dikasih. Jadi makanya Penatua Pelita itu banyak yang bikin perabot. Pak Santo dulu join sama Ko Aceh, terus Pak Anton, Yena, ya berkait-kaitan. Lalu kemudian Santo juga mentor bisnis, lalu kemudian dia lakukan amanat agung. Jadi saling bertalian antara Aceh dan Anton, terus masuk lagi Thailand, dulu join bisnis bareng Anton, kemudian pisah, tapi kemudian sama-sama dikumpulkan melakukan amanat agung. Maksud saya ini mesti ditularkan di Komsel. Tidak harus join bisnis sama-sama, tapi sahabat yang dekat kayak gini mesti tahu. Ini lagi berantem sama istrinya, ini bisnisnya lagi gak bagus. Bisnis saudara mesti ada orang yang bisa tahu dan saling mengarahkan, mementor. Seperti yang Yesus praktekkan sama murid-muridnya. Gak bisa dibilang ini urusan rohani, jangan ngomong soal pekerjaan. Hidup itu mesti saling terbuka, jangankan soal rohani dan pekerjaan.
soal hubungan suami istri pun mesti terbuka. Ya, gimana sih kamu hubungan sama istri kamu? Gimana sih kalau misalnya mau lebih akrab, lebih intim dan sebagainya, yang lebih pengalaman mesti muridkan. Makanya gereja kita ada namanya BPN. Itu kan mentoring seumur hidup. Didik anak dan sebagainya. Hidup itu mesti terbuka. Persahabatan kami sudah 20, ada yang 30 tahun. Pada dasarnya gak ada manusia yang cocok. Tetapi kita saling terima. Level persahabatan kami bukan soal cocok gak cocok lagi. Satu kali konton nasihatin aku, Hyong, semua aku lihat kau salah, aku bisa diam, tapi tidak bisa diam di hati ini. Karena hidup kau tuh sudah bagian dari hidup aku. Kita ini sama-sama. Yo kok, thank you kok. Ini sebuah keberhasilan dari kualitas hubungan. Bisa ditegur, dinasehati, terus kalau dikasih tahu responnya jangan salah. Jangan tersinggung, apalagi jadi boykot. Sangat tidak baik. Bapak Ibu, kalau ada rekan sahabat yang memperhatikan kita, yang negur kita, kita mesti berespon baik. Meskipun kadang-kadang dia salah paham, gak apa-apa, itu sahabat sejati namanya. Kita mesti ada komunitas pendukung perubahan yang seperti itu. Itulah yang dipraktekkan gereja mula-mula. Itulah ibadah yang sejati. Bukan hanya hari Minggu 2 jam. Tapi berguna nggak kita setiap minggu kumpul 2 jam? Baik itu di rumah atau di gereja, di mana saja, berguna. Kenapa? Ya Edi bilang tadi, mesti ketemu. Lihat-lihat mukanya kita sudah tahu. Ini sedang cembetut, ya, sedang berantem, sedang ngapain, tahu. Nah ini lagi tutup cek nih besok nih. Ya sudah bisa tahu. Ya kan? Nah inilah sudah jual 3 mobil hari ini. Lain senyumnya saudara, ya kan? Kita bisa paham. Nah itulah kualitas persahabatan yang Yesus praktekkan dan yang kita minta. Oke? Ya. Mungkin ada hal yang mau ditambahkan? Ya. Ingat sesuatu? Andi silakan. Uwe boh. Bolu, ada mel liu. Oke, teman-teman, saya simpulkan. Jadi intinya kita mau praktek, ya. Pertama adalah hidup dalam hadirat Allah. Koramdio. Ingat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Yang kedua adalah pembaharuan pikiran, pembaharuan hati, sama. Ya, hati kita itu di sini, di sini. Jadi pikiran kita sebenarnya itu hati kita. Kita keluarkan yang negatif, terus baharui, kenakan pikiran Kristus, hal-hal yang baik. Kebiasaan pikiran negatif itu diubah, dibuang lewat teman-teman. Yang ketiga, bangun gaya hidup sehat, olahraga. Semua ini bisa dilakukan kalau ada sahabat yang terima, yang bareng-bareng. Itulah komsel. Komsel itu hanya sebuah istilah. Jangan kepahitan sama komsel. Ada jemaat yang pindahan bilang, Pak, kami udah lihat komsel. Udah dari gereja lama, sudah mau pingsan praktek komsel. Jadi praktek komsel yang mau pingsan itu, nah itu baru ronde pertama KO. Ya, bangkit lagi, praktek lagi. Sampai kita menemukan, saya saja setelah berpuluh-puluh tahun praktek, baru menemukan esensi komunitas. Oh ini yang dimaksud Alkitab tentang komsel, persahabatan. Sebuah kualitas yang memang dimurnikan, yang visinya ujung-ujungnya adalah kerajaan Allah. Saudara, saya sama Pak Thailand gak cocok. Tapi kami sama-sama, mulai dari dia di perusahaan, nanti tanggal 15 pas ulang tahun Pelita, kita akan duduk bareng seperti ini ngobrol. Nantikan kaset dan CD-nya. Ya. Hari ini cukup saja sampai situ, ya. Karena hari ini kan ada perjamuan dan lain-lain, jadi gak panjang. Kita aminkan dulu, kita mau tutup langsung di dalam doa. Ya, yuk kita berdoa. Bapak terima kasih untuk persekutuan, untuk ibadah kami hari ini.
Berkati kami, berkati Edi Budianto, Andi, Joni, yang bersama-sama dengan hamba-Mu sharing. Berkati semua kami, biar Roh Kudus memberi kami hikmat untuk memahami arti komunitas dan ibadah, supaya kami dapat mempraktekkan. Biar kami berkorban menjadi sahabat sejati dari rekan-rekan. Lewat hidup kami, teladan kami, banyak orang datang kepada Yesus. Kami bersama-sama berdoa supaya semua jemaat hidup sehat, berolahraga. Kami mau bertobat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas semua kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.